Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wa nahana 'an ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita diberikan kesehatan, keafiatan untuk pembelajaran kita kali ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, pada kita dan umatnya akhir zaman, yang insyaallah berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis yang sahih. Anak-anak sekalian, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kita tetap semangat dalam belajar, kapanpun, dimanapun, seperti apapun, gitu ya, konsisten, istiqomah, gitu ya. Sebelum kita pembahasan atau pembelajaran kita dimulai, mari kita berdoa dulu. Kita berdoa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi zidna ilman wa rzuqna fahman. Allahumma amin. Wa Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anak sekalian, yuk kita lihat pembahasan kita kali ini. Mari kita lihat ke slide. Ya, alhamdulillah kita bahas pembahasan selanjutnya. Yang kemarin setelah kita bahas tentang pengertian mubtada dan khobar, ya. Sekarang kita bahas tentang apa lagi, ya? Bahas tentang ketentuannya. Ya, tetap kita membahas mubtada dan khobar dulu. Ya, ketentuan-ketentuan mubtada dan khobar itu berikut dengan contohnya. Apa saja ketentuan-ketentuan mubtada khobar itu? Yang pertama adalah mubtada dan khobar harus dalam bentuk marfu. Marfu itu dibaca rofa. Ciri rofanya dengan apa? Kita lihat. Contoh yang pertama adalah al-ilmu nafi'un. Al-ilmu itu menjadi mubtada karena isim ma'rifah, ciri isim ma'rifah dengan alif lam, ya. Dan ini termasuk jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu adalah jumlah atau kalimat atau kalam yang terdiri dari isim awalnya, ya. Jadi diawali dengan isim, ya. Kemudian contoh yang kedua, huwa muslimun. Huwa itu isim domir, termasuk isim. Isim domir kalau terletak di awal jumlah maka dia menjadi mubtada, ya, karena rofa. Muslimun itu ciri rofanya dengan doma, jadi khobar mubtada. Yang kedua kita lihat mubtada dan khobar adalah jumlah ismiyah. Kita lihat jumlah ismiyah. Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah itu adalah, kita contohnya sama, ya, samakan dengan yang atas supaya paham. Al ilmu nurun. Al ilmu nafi'un. Al ilmu nafi'un. Al ilmu nafi'un ini adalah jumlah ismiyah. Kenapa sebut jumlah ismiyah? Karena diawali dengan isim. Ya, isim. Nah, kalau isim terletak di awal jumlah, maka dia disebut mubtada. Setiap mubtada dia mempunyai khobar mubtada. Nah, ini khobar mubtada. Contoh yang kedua, kita lihat huwa muslimun. Huwa ini domir rof'in munfasil, dia isim. Dia isim karena menunjukkan pada satu orang, satu benda, satu hal, ya, yang berbentuk dengan atau tidak berhubungan dengan waktu. Maka dia menjadi mubtada karena isim terletak di awal jumlah. Dan setiap mubtada dia mempunyai khobar. Mana khobarnya? Muslimun. Ini semua dua-duanya adalah rofa. Ciri rofanya adalah dengan doma. Kalau ini ciri rofanya adalah domirofin munfasil.
Oke. Yang ketiga, kita lihat ketentuan mubtada dan khobar itu tiga. Bila mubtadanya mufrad, maka khobarnya harus mufrad. Apa itu mufrad? Mufrad itu menunjukkan kepada satu. Ya. Kita lihat al-waladu artinya satu orang, anak laki-laki. Al-waladu satu orang anak laki-laki atau seorang anak laki-laki. Maka ini menunjukkan pada mufrad, ya. Maka khobarnya harus mufrad, ya. Mustahidun. Lihat, mufrad itu menunjukkan pada satu, ya. Al-waladu seorang anak laki-laki, mustahidun bersungguh-sungguh. Jadi al-waladu ini menjadi mubtada karena apa? Karena dia ada cirinya. Salah satunya adalah alif lam. Dan dia menjadi rofa. Ciri rofanya dengan apa? Domah. Dan dia adalah mubtada, khobarnya mufrad. Kalau mubtadanya mufrad, maka khobarnya harus mufrad. Contoh yang kedua, lihat. Al-bintu seorang anak perempuan, mustahidatun. Lihat, al-bintu mustahidatun. Al-bintu seorang anak perempuan, mustahidatun bersungguh-sungguh. Ya. Ini mufrad, ini mufrad. Kalau mubtadanya mufrad, maka khobarnya harus mufrad, ya. Nih mufrad. Kita lihat yang selanjutnya. Bila mubtadanya musanna atau jama, maka khobarnya harus sama dengan mubtadanya, gitu ya. Harus sama. Lihat, kita dalam contoh kita lihat al-waladani. Lihat, ini adalah musanna. Kalau mubtadanya musanna, maka khobarnya musanna. Al-waladani, ciri musannanya dengan apa? Alif. Ciri rofa musanna itu dengan alif. Lihat, ada alif nun. Al-waladani, maka mustahidani. Harus, karena khobar harus sesuai dengan mubtada, maka menjadi kalimatnya adalah al-waladani mustahidani. Ini rofa. Ini dia menjadi mubtada dan ini menjadi khobar. Kita lihat contoh yang selanjutnya. Al-bintani mustahidatani. Karena ini, ya, mustahidatani. Ini ada alif nun, ini ada alif nun. Ya, fokusnya ke musanna, ya. Alif nun, alif nun. Maka dia menjadi musanna. Dan ini dia menjadi mubtada dan ini khobar mubtada, dan harus cocok, harus sama, harus sesuai dengan mubtada dan khobarnya. Yang kelima adalah bila mubtadanya muannas, maka khobarnya harus muannas. Begitu juga mudzakkar. Kita lihat dalam contoh. Lihat, al-muslimuna najihuna. Ya. Al-muslimuna najihuna. Al-muslimuna ini adalah mudzakkar. Jama mudzakkar. Ciri jama mudzakkar itu dengan waw nun ketika rofa. Najihuna juga sama, mudzakkar ketika rofa, yaitu waw nun, karena mubtada khobar itu adalah termasuk isim yang dibaca rofa. Maka al-muslimuna, lihat, najihuna harus sesuai mudzakkar dengan mudzakkar. Nah, ini jama mudzakkar dengan jama mudzakkar. Ini konsepnya sama. Jadi masuk ke sini, masuk ke yang nomor 4 masuk, ke nomor 5 juga masuk. Ya. Kita lihat juga ini al-bintani mustahidatani. Lihat, al-bintani mustahidatani. Ini bintani ini adalah muannas. Maka kalau mubtadanya muannas, maka khobarnya harus muannas, ya. Nah, ini ketentuan-ketentuannya, ya.
Satu halus ropa, ciri ropanya adalah dengan domah. Kalau ini mah udah mabni ya, kalau domir isim domir mah ya. Nanti kita bahas yang ini dalam ma'rif atau asmaul ma'rifah, isim-isim yang dibaca rafa ya. Nanti kita bahas itu pembahasan selanjutnya. Kemudian yang kedua, susunan mubtada khobar adalah jumlah ismiyah. Lihat jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu terdiri atau diawali dengan isim. Al ilmu nafi'un huwa muslimun. Nah itu ya. Yang ketiga, bila mubtadanya mufrad maka khobarnya harus mufrad. Lihat al waladu mufrad seorang laki-laki, al bintu seorang perempuan. Mustahidatun berarti dia mufrad, seorang yang perempuan yang bersungguh-sungguh. Ini seorang laki-laki yang bersungguh-sungguh. Al waladu mustahidu. Bedanya kalau ini pakai tak marbutoh, ciri muannas. Kalau ini tidak ada, nah ini ciri mudzakkar. Yang keempat, bila mubtadanya musanna atau jama maka khobarnya harus sama. Mubtadanya khobarnya ya. Jadi harus sesuai. Contoh di sini yang mudzakkar. Jama atau musanna mudzakkar. Al waladani cirinya adalah alif nun. Alif nun ini ciri musanna. Maka harus sesuai ya. Ciri ropanya dengan alif nun atau alif ya. Kemudian yang selanjutnya, contoh yang selanjutnya adalah al-bintani. Lihat alif nun sama ya. Kemudian ini juga sama alif nun. Ada taknya muannas. Nah ini musannanya. Kemudian yang kelima adalah mubtadanya muannas. Awas jangan terbalik antara musanna dengan muannas. Kalau muannas menunjukkan kepada perempuan, kalau musanna menunjukkan kepada dua. Itu biasa anak-anak terbalik tentang itu. Nah lihat, al muslimuna mudzakkar jamak mudzakkar salim, najihuna jamak mudzakkar salim. Itu sesuai. Kalau al bintani ini musanna muannas, mustahidatani berarti musanna muannas juga. Nah, harus sama muannas dengan muannas, mudzakkar dengan mudzakkar. Musanna dengan musanna, jamak dengan jamak. Anakku sekalian, itu pembahasan kita kali ini. Ya, alhamdulillah barusan kita telah membahas tentang ketentuan mubtada dan khobar. Semoga antum semua paham. Untuk tugas, silakan antum buat contoh-contoh yang ada di dalam ketentuan tersebut, kemudian kirimkan ya. Untuk daftar kehadiran silakan diisi kolom komentar. Sekian pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan Allah memberikan hikmah pada kita semua tentang pembelajaran ini. Kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.